Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini sedikit berbeda karena kita akan membahas keris Sumedang Larang Dapur Mahesa Nempuh Tangguh Sumedang abad ke-16. Banyak yang tidak tahu pasti sejarah mengenai kerajaan Sumedang Larang, apalagi pusaka-pusakanya. Padahal sebenarnya Sumedang memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang dan luar biasa. Namun memang namanya banyak berganti-berganti pada setiap periode, sehingga konsistensi sejarahnya sulit dipertahankan. Untuk mengurut sejarah Sumedang, maka perlu kita tarik mundur sejarah ke masa kerajaan Galuh, yaitu pada masa Prabu Yang Buniswara Surodipati yang berkuasa pada tahun 1357 sampai dengan tahun 1371 yang sudah pernah Mas Ari babarkan pada episode lain yang bisa diklik di atas ini. Beberapa poin yang perlu disampaikan adalah Buniswara ini adalah adik kandung dari Raja Sunda Maharaja Linggabuana. Dan setelah Raja Sunda ini wafat, maka Prabu Buniswara menjadi Raja Sunda dan Galuh. Terus, supaya tidak mewariskan perselisihan di kemudian hari, maka putrinya dikawinkan dengan putra mahkota Raja Linggabuana. Perkawinan politik. Sehingga penerus kerajaan adalah legitimate keturunan Sunda dan Galuh. Clear. Dan pada masa ini ia memerintahkan untuk membuat mahkota emas yang diberi nama Makuto Binokasih Sangyang Pae. Binokasih tentu artinya untuk membina kasih antara Sunda dan Galuh. Memang futuristik pemikiran yang Buniswara ini. Cerdas, bijak, helikopter view, lihatnya ke depan, top. Mahkota yang sangat indah ini selanjutnya dipergunakan untuk pelantikan raja-raja Sunda dan menjadi legitimasi kepemimpinan. Sehingga mahkota ini juga digunakan oleh Prabu Siliwangi ketika menjadi raja sebagai refleksi penyatuan Sunda dan Galuh, yang kemudian menyatukan Sunda dan Galuh menjadi kerajaan Sunda dan membuat ibu kota baru di Pajajaran masa 1482 sampai dengan 1521. Ini juga bisa diklik di sini karena sudah dibahas di episode lain. Keturunan Prabu Siliwangi selanjutnya diberikan daerah Cirebon yang kemudian berkembang pesat dan juga mendirikan Kesultanan Banten. Namun sayangnya justru Banten dan Cirebon di kemudian hari malah mau mengambil alih Sunda. Prabu Siliwangi yang tidak mau berperang dengan anak dan cucunya sendiri, maka beliau pun memilih moksa. Sebenarnya masih ada keturunannya yang mencoba bertahan. Namun akhirnya pada tahun 1578 Sunda tetap berhasil diambil alih oleh Banten. Dan bekas daerah Galuh diambil alih oleh Cirebon. Sebagian keturunan lain dari Prabu Siliwangi yang merasa perlu meneruskan kebesaran kerajaan Sunda, maka kemudian membawa legitimasi kerajaan yaitu Makuto Binokasih Sangyang Pae tersebut dan menyerahkan kepada Kadipaten Sumedang Larang. Nah, ini yang menarik. Siapa yang membawa ke sana? Dan kenapa yang dipilih adalah Sumedang Larang? Jadi gini,
selain yang umum diketahui bahwa Prabu Siliwangi menikah dengan Nyimas Subanglarang yang keturunannya menjadi penguasa Cirebon dan Banten, Prabu Siliwangi juga memiliki istri yang merupakan putri dari Adipati Sumedang Larang yang bergelar Ratu Istri Raja Menteri. Sehingga tentu keturunan Prabu Siliwangi dan istri ini merupakan sepupu dari Adipati Sumedang Larang pada saat itu. Jadi make sense. Makuto Binokasih dibawa lari oleh keturunan Ratu Istri Raja Menteri itu ke sana. Jadi berbeda dengan pendapat sejarah yang menyampaikan bahwa yang bawa kabur mahkota adalah para patih dan abdi. Juga beda dengan pendapat pemilihan Sumedang karena saat itu dipimpin oleh raja yang bijaksana. Mas Ari mau bilang sekali lagi bahwa yang membawa mahkota adalah keturunan langsung Ratu Istri Raja Menteri, Permaisuri Siliwangi, ahli waris kerajaan Sunda yang memang mau meneruskan kebesaran Sunda dan kemudian menyerahkan mahkota kepada sepupunya Adipati Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun yang merupakan anak dari adik Ratu Istri Raja Menteri. Jadi jelas ya, logika sejarahnya mengapa Sumedang Larang dianggap legitimate sebagai penerus kerajaan. Ngopi dulu. Nah, Prabu Gesan Ulun menerima Makuto Binokasih dari para sepupunya dengan gembira, happy toh. Bahkan dengan legitimasi itu dia kemudian pada tahun 1579 memerdekakan diri dari vasalisasi Cirebon. Jadi berani pede dia. Sehingga saat inilah ditandai berdirinya Kerajaan Sumedang Larang. Mungkin saat itu gimana ya? Yang tadi Mas Ari bilang, Prabu Gesan Ulun ini jadi pede mendapatkan ageman mahkota legitimasi raja-raja Sunda yang juga dipakai oleh Hyang Bunisora, dipakai oleh Niskalawastu Kencana, dipakai oleh Prabu Siliwangi. Ini kan menjadi bukti legitimasi bahwa ia adalah penerus sah kerajaan Sunda. Lebih gilanya lagi, dia berani menculik istri Raja Cirebon yang bernama Ratu Harisbaya. Apa ini Kak? Luar biasa, nggak bonek, ada modalnya, udah punya legitimasi. Nah pasti Ratu ini kan cantik luar biasa, artis kondang. Yang kemudian diperistri oleh Prabu Gesan Ulun. Sebenarnya Prabu Gesan Ulun ini dengan Harisbaya yang merupakan putri Pajang memang pernah menjalin hubungan sebelumnya. Tapi karena urusan kerajaan harus berpisah. Tahu-tahu dikawin Raja Cirebon. Gesan Ulun nggak terima, Harisbaya culik, jebret, CLBK. Terus ya kawin, punya anak, happy ending, tutup layar jegrek. Seru ya, sejarah Sumedang Larang ini. Inilah yang nggak pernah kita tahu, begitu serunya sejarah tentang Sumedang Larang. Ini juga menjawab pertanyaan kenapa Makuto Binokasih yang dibuat oleh Raja Galuh abad 14 oleh Prabu Bunisora sekarang ini masih ada dan disimpan di Sumedang, bukan di Ciamis ataupun di Bogor. Dua tempat yang justru sangat bersejarah buat Siliwangi. Sekarang Lafaz masih bisa menikmati Makuto Binokasih Sang Hyang Pae ini, disimpan di Museum Gesan Ulun di Sumedang, di dekat alun-alun situ. Ayo, tinggal jalan kaki sampai, buru-buru berangkat ke Sumedang. Lihat keaslian Makuto Binokasih Sang Hyang Pae. Google aja kalau mau lihat penampakan mahkotanya. Kapan-kapan kita bikin video fisik ke sana ya. Setuju kan, Lafaz? Nah, sungguh menjadi kebanggaan Galeri Pusaka Indonesia memiliki produk pusaka yang limited edition. Very rare item. Lawong jarang diomongin, apalagi bisa dilihat. Mas Ari bisa nanting.
Inilah produk budaya Tosan Aji pada zaman Sumedang Larang Merdeka yang berhasil diraih oleh raja pertamanya, Prabu Gesan Ulun, atau yang bernama asli Pangeran Ongkowijoyo. This is the keris. Keris Sumedang Larang dapur Mahesa Nempuh Tangguh Sumedang abad 16. Gagah, keren, simetris, apalagi yang pasti luar biasa. Warangkanya gayaman kulonan dengan bahan kayu trembalu. Kayu trembalu untuk saat ini sangat susah didapat. Nah, warangka keris ini, lihatlah, serat kayunya sangat simetris, indah sekali, ya, seperti dilukis. Nah, ini daripada kayu yang lain, ini yang membuat kayu trembalu selalu menjadi pilihan utama untuk menyandingi bilah keris. Dikombinasi dengan deder yang sangat indah. Dedernya ini model Jawa Demam dengan ukuran yang extra large. Ini lebih besar dari biasanya. Sehingga kalau dipegang ini mantap, pegangannya mantap. Terbuat dari bahan gading gajah yang warnanya sangat apa ya? Inilah yang Mas Ari sebut rare item tadi. Jadi warnanya itu warna yang desain kombinasi antara coklat tua dan coklat muda. Mendaknya ini terbuat dari bahan perunggu. Bobot keris ini masih di dalam warangkanya. Ini sangat menggetarkan. Kita buka kerisnya. Kan? Kombinasi bilah, deder dan dipegang ini mantap nih. Keris Tangguh Sumedang Larang atau umumnya disebut keris Tangguh Kulonan. Penyebutan untuk pusaka dari Jawa Barat. Bisa kita lihat dari bentuk gandek yang terkesan kaku. Gandeknya kaku, setok. Lebih tinggi daripada keris-keris Tangguh Mataram atau Jawa Tengah. Gonjonya ini termasuk gonjo wuwung. Dan lebar gonjonya ini memang lebih besar dari keris pada umumnya. Loknya yang tidak terlalu rengkol tetapi memberikan kesan yang seimbang antara satu lok dengan yang lainnya. Proporsional, gagah, dan elegan. Pada keris yang kita bahas kali ini termasuk keris corok yang panjang bilahnya 40 cm dan lebarnya 3,5 cm. Dapurnya dapur Mahesa Nempuh. Mahesa berarti kerbau jantan. Mahesa Nempuh memiliki makna filosofi sebagai kekuatan yang akan mampu menempuh segala perjalanan hidup dan tidak akan menyerah pada persoalan apapun yang menghadang, sehingga selalu maju demi mencapai cita-cita. Jadi dengan ageman keris berdapur Mahesa Nempuh bertujuan supaya si pemilik keris selalu mempunyai semangat pantang menyerah, tidak pernah berpikir untuk mundur dalam menghadapi masalah, mampu untuk menghindari segala rintangan, sehingga apa yang dicita-citakan atau diimpikan akan dapat dicapai. Dapur Mahesa Nempuh riciannya sederhana. Looknya 3, ada sogokan rangkap, dan ada tikel alis, ada serawean, dan gereneng. Tapi karena ricikannya yang sederhana dan Mahesa dianggap binatang kerbau secara arti harafiah, maka banyak orang menganggap keris ini cocok dipegang oleh petani.
Tetapi itu nggak pas. Dapur Maesa Nempuh mempunyai filosofi dan tujuan yang cocok untuk seorang pemimpin, patih, dan pejabat dalam keraton. Ditambah dari keris yang kita bahas ini dengan bentuk garap yang gagah dan besar. Sehingga Raja Gesan Ulun bisa mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Berhasil menjadikan Sumedang Larang sebagai kerajaan yang mandiri, merdeka, dan berhasil memperistri wanita kecintaannya, belahan jiwanya, soulmate. Walaupun jelas-jelas ada masalah yang menghadap, tapi dengan pede dia jalani, hajar terus untuk mendapatkan cinta sejatinya. Buktinya toh berhasil. Jadi jangan lemes kalau mau ngejar cinta sejati. Pamor keris ini adalah pamor beras wutah yang tergolong hasil garap dari empu yang mumpuni. Karena bisa kita lihat dari gradasi warna dan gradasi desain. Ini terlihat dari bercak-bercak kecil dan putih yang tersebar pada permukaan bilah. Nampak benar-benar seperti beras yang tumpah. Pamor beras wutah atau beras tumpah yang tumpah berceceran melambangkan harta yang selalu berlimpah. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya yang pasti juga sudah terkurasi. Untuk itu Lovers langsung subscribe channel ini. Jangan cuma view, langsung subscribe. Nyalain loncengnya, kluntang-kluntung. Biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers silahkan komentar di bawah. Kalau ada kritik dan saran, Mas Ari juga menyampaikan terima kasih yang sudah rutin memberikan komen. Top. Atau ingin request pusaka apa yang mau dibahas dengan Mas Ari? Silahkan. Atau mau berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia? WA ada di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.